Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Hayatus Sahabah ini ada 3 jilid. Jilid pertama tentang Af'alu Rasulillah, mulai syahadat, zakat, puasa sampai jihad. Jilid kedua tentang sejarah sahabat. Jilid ketiga tentang Mawa'idu Rasulillah, Mawa'idu Ashabihi. Mawa'id ini jamak dari Mawa'idhatun, nasihat. Di sini katakan allafahu al-allamatu ad-da'iyatu asy-syekh Muhammad Yusuf al-Kandahlawi. Kitab ini ditulis oleh al-allamah. Al-allamah ini artinya seorang ulama besar yang dalam ilmunya. Ad-da'iyah itu seorang da'i atau pendakwah, Syekh Muhammad Yusuf al-Kandahlawi rahimahullah. Beliau wafat 1965 Masehi. Najlul Maghfur lahu ad-da'iyati asy-syekh Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, putra dari almarhum seorang dai atau pendakwah Syekh Muhammad Ilyas al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Beliau wafat 1363 Hijriah atau 1944 Masehi. Dan kitab ini disyarahi oleh Syekh Muhammad Ilyas Al-Barahbankawi. Masya Allah. Jadi banyak yang belum tahu siapa Syekh Muhammad Ilyas Al-Barahbankawi. Jadi beliau ini wafat baru berapa tahun lalu. Beliau wafat 8 Februari 2022 kemarin. Jadi beliau ini adalah seorang ulama besar, juga beliau itu seorang guru hadis di Madrasah Kashful Ulum di Masjid Banglawali, markas tabligh sedunia Nizamuddin, India. Beliau ini banyak mentahqiq kitab-kitab karangan masyayikh seperti kitab Hayatus Sahabah ini dan lain-lain. Beliau juga banyak menta'liq syarah ringkas bagi kitab-kitab penting dalam ilmu hadis, seperti kitab Al-Adab Al-Mufrad, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Abwab Al-Muntakhaba min Mishkat Al-Masabih, kitab Hayatus Sahabah, dan lain-lain masih banyak lagi. Beliau telah mensyarahi, mensyarahi itu beliau menguraikan dan menjelaskan. Beliau mentahqiq, mentahqiq itu mengevaluasi dan meneliti. Kemudian menta'liq itu mencatat dan mengomentari. Kitab Hayatus Sahabah ini kurang lebih 16 tahun. Beliau juga adalah salah satu gurunya Hadraji Maulana Sa'ad Damat Barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Juz'ul Awwalu min Kitabi Hayatis Sahabati radhiyallahu anhum. Al-ayatul Qur'aniyatu fi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata Maulana Yusuf al-Kandahlawi rahimahullah dalam kitab Hayatus Sahabah jilid 1, bagian pertama dari kitab kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, bab ayat-ayat Al-Quran tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Al-Fatihah. Jadi pertama kata beliau itu ada di dalam surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Kemudian Maulana Muhammad Ilyas Al-Barahbankawi, beliau menjelaskan lafaz alhamdu di dalam ayat alhamdulillahirabbil alamin. Beliau menjelaskan makna lafaz alhamdu.
Alhamdu huwa ats-tsana'u bil lisani 'ala al-jamil al-ikhtiyari min ni'matin aw ghairiha. Alhamdu adalah pujian yang diungkapkan dengan lisan atas sesuatu yang indah, al-ikhtiyari, yang bersifat ikhtiar, pilihan. Min ni'matin aw ghairiha, baik berupa nikmat atau selainnya. Wal madhu, sedangkan lafaz al-madhu huwa ats-tsana'u 'alal jamili mutlaqan, yaitu pujian atas sesuatu yang indah secara umum, secara mutlak, secara umum ya. Atau ghair ikhtiyar, bukan sesuatu yang ikhtiar. Jadi ada alhamdu, ada al-madhu. Ini artinya sama, pujian, tetapi maknanya berbeda. Kemudian beliau memberikan contoh. Taqulu hamidtu Zaidan ala ilmihi wa karamihi. Contohnya, Anda mengatakan saya memuji Zaid atas ilmunya dan kedermawanannya. Wala taqulu hamidtuhu ala husnihi. Tetapi tidak mengatakan hamidtuhu ala husnihi, memuji dia atas ketampanannya. Bal madahtuhu. Bal di sini huruf ibtal. Huruf ibtal itu penolakan pernyataan sebelumnya. Bal madahtuhu, sebaliknya Anda mengatakan madahtuhu, saya muji dia. Maksud beliau begini, ketika memuji ketampanan dia itu tidak memakai pujian alhamdu, tetapi memakainya pujian al-madhu. Jadi pujian kita kepada seseorang itu ada dua macam. Pertama, pujian yang pertama itu pujian yang terjadi karena perbuatan seseorang. Nah itu pujian yang terjadi karena perbuatan seseorang. Seperti contoh di sini. Jadi hamidtu Zaidan ala ilmihi wa karamihi. Saya memuji Zaid atas ilmunya dan kedermawanannya. Ilmu dan kedermawanannya itu adalah sebuah usaha atau perbuatannya, gitu. Yang kedua, kita memuji seseorang bukan karena hasil usahanya, ketampanan atau kecantikan. Itu terjadi bukan karena kehendak dia, melainkan sudah tercipta sebelumnya, sudah dari sananya, begitu. Jadi pujian yang pertama tadi yaitu pujian yang terjadi karena perbuatan seseorang atau usaha seseorang, itulah yang disebut dengan pujian alhamdu. Sedangkan pujian yang bukan hasil usahanya, itu sudah terjadi dengan sendirinya, maka pujian itu disebut pujian al-madhu, seperti memuji ketampanan, kecantikan. Nah, inilah maksud Maulana Muhammad Ilyas Al-Barakh-Bangkawi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan alhamdu, ya, tidak menggunakan al-madhu. Kenapa? Karena sifat-sifat yang ada pada Allah atau kebaikan-kebaikannya bukanlah kebaikan yang ghair ikhtiar. Ya. Kita memuji Allah karena Allah berbuat baik kepada kita, karena sesuatu yang ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk berbuat baik kepada kita. Oleh itulah kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian beliau melanjutkan lillahi. Lillahi di dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau menjelaskan makna lillahi. Al-lamu harfu jar. Huruf lam adalah huruf jar. Jadi lillahi itu kan ada dua kalimat. Ada lamnya, kemudian ada Allah. Allahi. Lam, li atau li dan Allahi. Lamnya di situ adalah huruf lam, huruf jar. Wa ma'naha al-istihqaq. Yang bermakna istihqaq. Jadi lam di situ
lam yang bermakna istihqaq. Apa itu istihqaq? Ai di sini ayat tafsiriyah menjelaskan apa itu al-istihqaq. Lam istihqaq. Nah, istihqaq itu apa? Yaitu innallaha mustahiqqun li jami'il muhammidi, bahwa Allah berhak mendapatkan semua pujian, atau satu-satunya yang layak menerima segala pujian. Nah, ini menunjukkan bahwa semua pujian itu kembali kepada Allah, karena Dia adalah sumber segala kebaikan. Wallahu, kemudian lafaz Allah di situ. Allah kan ada li, kemudian Allahi. Wallahu alamun ala dzatir rabbi tabaraka ta'ala. Dan makna Allah di situ adalah nama bagi zat Tuhan yang maha suci dan maha tinggi. Rabbi, beliau menjelaskan Rabbi, maknanya Rabbi, alhamdulillahi rabbil alamin, dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin. War-rabbu bima'na al-maliki. Kata Rabb itu bermakna al-maliki, malik, al-malik, pemilik, ya, bermakna malik, pemilik. Yuqalu, dikatakan Rabbud dari limalikiha, misalnya Rabbud dari limalikiha, pemilik rumah itu bagi pemiliknya. Wa yakunu bima'na tarbiyati. Kata Rabb juga bisa bermakna tarbiyah, pendidik, ya. Apa itu tarbiyah? Maknanya tarbiyah, beliau menjelaskan wa huwa at-tablighu ilal kamali tadrijan. Membimbing ciptaannya, ya, membimbing ciptaannya secara bertahap menuju kesempurnaan. Itu maknanya tarbiyah, pendidik, ya. At-tablighu ilal kamali tadrijan, membimbing ciptaannya secara bertahap menuju kesempurnaan. Wusifa bihi kal adli. Sifat Rabb itu hanya layak digunakan untuk Allah secara mutlak. Kal adli, sebagaimana sifat keadilan. Ya, karena memang hanya Allah yang menjadi pemilik dan pengatur seluruh alam, semesta alam. Wala yuqalu ala ghairihi ta'ala illa muqayyadan. Ya, kata Rabb itu tidak bisa digunakan untuk selain Allah illa muqayyadan, kecuali dengan pembatasan tertentu. Nah, artinya jika digunakan untuk selain Allah harus ada tambahan atau penjelasan. Rabbid dari seperti Rabbid dari, pemilik rumah. Kemudian al-alamina, alhamdulillahi rabbil alamin. Makna al-alamin di sini jam'ul alami. Al-alamin bentuk jamak dari al-alam. Wa huwa kullu ma siwallahi ta'ala, yaitu segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Ka'alamil malaikati, seperti alam malaikat, wa alamil jinni, dan alam jin, wa alamil insi, dan alam manusia, wa alamil hayawani, dan alam hewan. Wallahu ta'ala a'lam.